Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja di sini kami dari kelompok 5 ingin memaparkan makalah kami yang berjudul pengelolaan sumber belajar. Nah, sebelumnya di sini saya nama Ibu Saidah sebagai moderator dan nanti kedatangan saya yang pertama nanti kami awali dan juga di nasional. Dan di sini kami mengambil jurus pertama pengertian pengelolaan sumber belajar, yang kedua sumber belajar untuk KB, dan yang ketiga ada sumber belajar untuk TK atau SK. Cara belajar ketika pertama itu mengertikan pengelolaan sumber belajar. Nah, pengelolaan atau mungkin istilah berupa kita untuk mengelola sebuah hal yang akan kita capai. Sedangkan sumber belajar merupakan sebuah konsep yang akan membutuhkan dalam sehingga kegiatan belajar mengajar itu pengelolaan sumber belajar merupakan cara kita mengelola atau memperhitungkan cara mengajar sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan apa yang ingin kita ajarkan. Nah, sumber belajar ini baik berupa data, orang, atau benda yang dapat digunakan untuk memberi fasilitas belajar bagi peserta didik. Nah, terdapat 6 macam sumber belajar. Yang pertama yaitu pesan. Pesan adalah pelajaran atau informasi yang diteruskan oleh komponen lain dalam bentuk ide, fakta, arti, dan data. Yang kedua ada orang. Orang adalah mengandung pengertian manusia yang terlibat sebagai pembentang, pengolah, dan penyanyi. Misalnya seperti guru. Nah, yang ketiga ada bahan. Bahan merupakan sesuatu yang bisa disajikan melalui penggunaan alat ataupun alat sesuatu yang berupa belajar, dan yang keempat ada alat. Alat adalah sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan di dalam bahan. Nah, yang kelima ada teknik, berhubungan dengan prosedur rutin atau acuan yang disiapkan untuk mengandung bahan peralatan orang dan lingkungan untuk menyampaikan pesan. Jadi teknik apa yang akan kita gunakan untuk mengelola sumber belajar ini? Kemudian ada tempat atau lingkungan alam sekitar, yaitu di mana seseorang dapat melakukan belajar atau proses bukan perilaku, maka tempat itu dapat dikategorikan sebagai tempat belajar yang beraktivitas belajar. Misalnya dan lain-lain. Ini hafalan ya. Jadi anak itu nggak menunggu kita disuruh hafal dalam belajar. Bisa juga biar anak belajar itu menggunakan media pembelajarannya. Nah, yang kedua ada belajar siswa kemudian. Ya, anak itu kan nggak bisa belajar dunianya itu bukan dunianya, belajar yang transparan. Misalnya kayak jerapah itu layarnya tinggi, layarnya panjang. Nah, kita nggak bakal kebayang jerapah itu layarnya panjang. Jadi anak itu harus sebisa mungkin ajak anak ke kebun binatang untuk melihat langsung. Nah, yang keempat ada mengembangkan proses belajar mengajar yang menarik. Yang terakhir ada mengembangkan berpikir diterapkan pada siswa. Nah, pemanfaatan sumber belajar adalah itu sudah tentu menambah wawasan pengetahuan siswa. Kalau sumber belajar pemahaman siswa mengenai suatu materi pelajaran akan bertambah. Tersebut sekaligus mencegah verbalistis bagi siswa. Nah, dengan itu maka siswa tidak hanya mengetahui materi pelajaran dalam bentuk kata-kata saja, namun secara komprehensif akan mengetahui substansi dan materi yang akan dipelajari. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya, dan selanjutnya akan dipancarkan oleh teman saya yang bernama Santi Karnia. Baik, dilanjut mengenai poin B, yaitu sumber belajar untuk kelompok bermain. Yang poin B,
yakni sumber belajar untuk kelompok bermain. Nah, sumber belajar pada hakikatnya itu bertujuan untuk mengembangkan berbagai potensi yang sesuai dengan karakteristik anak itu. Nah, untuk itu sangat berperan dan juga sangat beragam dan bervariasi baik dalam hal kemampuan, sikap, serta minatnya. Oleh sebab itu, sumber belajar bagi anak atau bagi kelompok bermain sangat menentukan keberhasilan anak. Dengan sumber belajar, anak juga dapat menjelajahi sumber pengalaman belajarnya. Nah, sehingga anak termotivasi dan mendapatkan kemudahan dalam kegiatan belajar. Jadi, kelompok bermain itu adalah salah satu wadah berkumpulnya sekelompok anak yang berumuran tertentu. Nah, dengan tujuan untuk memperoleh informasi dan memberikan kesenangan kepada mereka, sehingga dapat bertumbuh dan juga berkembang sesuai potensi anak tersebut. Nah, dan juga siap memasuki tingkat pendidikan selanjutnya. Dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama itu untuk anak usia 3-6 tahun dan yang kedua untuk anak usia lahir sampai 3 tahun. Nah, materi-materi itulah yang akan diterima dan diajarkan oleh pendidik pada anak usia dini dalam kelompok bermain. Nah, dari materi-materi tersebut, seorang guru dapat mengeksplorasi ataupun dapat mengembangkan materi-materi tersebut yang sudah ada. Nah, sehingga anak-anak juga tidak mudah bosan dan juga tidak cepat jenuh. Nah, dengan adanya materi-materi mereka dengan adanya materi-materi yang mereka terima, nah di dalam hal kelompok belajar tersebut. Secara umum dilihat dari segi perkembangannya, belajar itu dapat dibedakan menjadi dua macam atau dapat dibedakan menjadi dua sumber. Sumber jenisnya itu yang pertama sumber belajar yang direncanakan atau yang dirancang, dan yang kedua itu belajar yang tidak dirancang. Nah, untuk apa? Untuk kepentingan dengan tujuan suatu kegiatan pembelajaran atau sumber belajar yang tidak secara khusus didesain untuk keperluan pendidikan. Nah, namun dapat ditentukan dan juga dapat diaplikasikan untuk keperluan belajar. Baiklah, saya atas nama Nina Sukmasana akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu saya akan menjelaskan tentang sumber belajar untuk anak TK atau RA. Sumber belajar sebagai salah satu komponen atau unsur pembelajaran di TK, pemegang penting dalam rangka terselenggaranya pembelajaran yang menarik dan bermakna bagi anak. Dengan tersedianya sumber belajar memungkinkan tumbuhnya budaya belajar dari anak secara mandiri untuk pembiasaan dan di kemudian hari, serta menciptakan komunikasi antara anak dengan orang dewasa dan teman sebaya. Namun penyajian sumber belajar untuk anak TK harusnya sederhana agar dapat membantu kemampuan berpikir anak sesuai taraf kemampuannya. Berikut ada beberapa pertimbangan mengenai pentingnya sumber belajar dalam pembelajaran anak. Antara lain, yang pertama, sumber belajar memberi kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan dan memperkaya anak dengan berbagai pilihan sumber belajar seperti buku, alat, narasumber, dan sebagainya. Kedua, sumber belajar dapat meningkatkan kemampuan anak dalam berbahasa. Ketiga, sumber belajar dapat membantu mengenalkan anak pada lingkungan dan mengajarkan anak untuk mengenal kekuatan dan kelemahan dirinya. Keempat, sumber belajar dapat menemukan motivasi anak sehingga perhatian anak meningkat. Kelima, sumber belajar memungkinkan anak untuk mencapai pembelajaran yang lebih baik. Pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar di TK mengarahkan anak pada peristiwa dan keadaan sebenarnya, keadaan alami, sehingga lebih nyata, aktual, dan kebenarannya dipertanggungjawabkan. Manfaatnya nyata
memanfaatkannya di lingkungan. Yang pertama, menjadikan berbagai hal yang dapat dipelajari oleh anak. Kedua, memungkinkan terjadinya proses belajar yang lebih bermakna. Ketiga, memungkinkan terjadinya proses pembentukan kepribadian anak. Empat, kegiatan belajar akan lebih menarik bagi anak. Kelima, menemukan aktivitas belajar bagi anak. Kesimpulannya, pengelolaan sumber belajar merupakan sebuah cara untuk menata sebuah bahan ajar sehingga dapat disampaikan dengan mudah oleh pendidik ke peserta didik. Dengan demikian, hanya dengan konsep pembelajaran anak TK sebagai suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen atau unsur keseluruhan aspek pada hakikatnya saling berkaitan dan berhubungan dalam mencapai tujuan. Mungkin itu saja yang dapat Bapak kami sampaikan.